Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini buat teman-teman yang nonton videonya Vina Sweet, ayo teman-teman, kita perbanyak baca sholawat, kita istiqomahin baca sholawat ya teman-teman. Jangan pernah lelah untuk membaca sholawat. Ayo kita gempur jadul langit, kita deketin Allah, kita mohon ampun sama Allah, karena selalu ada keajaiban di balik sholawat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat ini dari Kak Neneng Ayu di Cilegon. Assalamualaikum Kak Vina. Nama saya Neneng Ayu dari Cilegon. Aku ingin menceritakan pengalaman pertama kali saya mengamalkan sholawat munjiat. Saya mempunyai hutang hampir 100 juta. Pertama, hutang saya di Bank Mandiri sebanyak 80 juta. Terus ada di saudara saya itu 2 juta, sama temen hutang saya 4 juta. Dan ada di tukang emas, yakni gadai emas, ada 10 gram emas. Kalau dinominalkan uang 10 gram itu sekitar 8 juta Kak Vina. Awalnya saya biasa aja dengan hutang sebanyak itu, karena suami bekerja, ditambah saya di rumah ada warung kecil-kecilan, dan anak yang pertama sudah bekerja. Setiap kali saya membayar angsuran sangat mudah. Setiap hari saya menabung uang hasil jualan di warung 30.000, dan setiap bulan uang itu saya setorkan di Bank Mandiri yang angsurannya itu 2.500.000 per bulan. Setiap pembayaran bank itu anak saya yang bekerja selalu memberikan tambahan 1 juta. Jadi saya aman-aman saja waktu itu. Setelah bank berjalan 4 bulan, tiba-tiba anak kepingin kredit motor buat berangkat kerja. Padahal di rumah sudah ada motor, walaupun gak bagus sih Kak Vina, tapi masih bisa buat berangkat kerja. Karena uang disitulah awal yang saya susah sekali untuk mencicil bank dan untuk makan setiap hari. Karena pada waktu itu sekolah sudah tidak online lagi. Padahal sewaktu sekolah online banyak anak-anak yang belajar di rumah saya, sebab di rumah saya tersedia wifi yang bisa belajar online anak-anak sambil jajan di warung. Setelah sekolah aktif sudah tidak ada lagi anak-anak datang ke rumah, ke warung pun juga sepi. Suami tidak bekerja karena pekerjaan suami nggak tetap, kadang ada, kadang tidak ada, dan gaji dari anak cukup buat jajan dan angsuran motor saja. Sudah 2 bulan ini saya mengalami kesulitan. Saya duduk tapi otak saya kemana-mana Mbak Vina. Saya buka APK snack video, disitulah saya menemukan videonya Mbak Melisa yang mana cerita itu tentang sholawat yang bisa melunasi hutang. Awalnya saya nggak percaya apa benar sholawat bisa melunasi hutang. Terus saya putar semua videonya Mbak Melisa. Akhirnya saya buktikan 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu saya amalin sholawat munjiat dari sholawat Jibril, di mana sholawat munjiat itu dibaca sehari itu bisa sampai dapat 100, kadang dapat 100 lebih. Kalau sholawat Jibril saya baca awalnya itu 313 kali, kemudian saya membaca sholawat Jibril saya tambahin menjadi 1000 kali sholawat Jibril. Terus dalam keseharian saya tambahin lagi membaca sholawat Jibril itu 5000 kali sampai sekarang. Alhamdulillah sehari bisa kuat 15.000 kali sholawat Jibril. Di samping baca sholawat Jibril saya juga sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, kemudian sedekah subuh, dan membaca surat Yasin dan Waqiah secara istiqomah. Saya itu tetap usahakan istiqomahin itu amalan yang sholawat, baca
baca Al-Quran, baca Yasin Waqiah, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat hajat itu saya usahakan untuk istiqomah. Setelah berjalan 2 minggu, tiba-tiba suami ada yang ngasih kerjaan di PT untuk membuat yudit. Nggak tanggung-tanggung PT itu menyuruh buat yudit sebanyak 2000 yudit. Alhamdulillah, saya bersyukur suami dapat kerjaan. Suami bekerja dari pukul 8 sampai 1 malam. Pernah sampai jam 3 pagi, keesokan paginya bekerja lagi karena hutang saya sama saudara didesak mau dipinta. Akhirnya suami pinjam di bosnya untuk mengambil uang bayaran, yang mana uang itu diambil 2 juta untuk membayar hutang pada saudara saya, Mbak Vina. Padahal waktu itu uang boleh diambil apabila pekerjaan sudah seminggu. Singkat cerita, setelah hampir 1 bulan pekerjaan itu selesai dan bos memberikan gaji kepada suami saya. Suami saya heran dan menanyakan, bos, kenapa uang yang 2 juta saya pinjam itu tidak dipotong? Jawabnya, sudahlah, nggak apa-apa itu, kata bos suamiku, Mbak Vina. Nah, itu mah gampang, kamu pakai dulu uang itu buat keperluan keluarga kamu gitu, kata bosnya. Jika urusan hutangmu sudah beres, kamu boleh membayar hutang yang 2 juta itu. Tapi kalau tidak ada, ya gak apa-apa gitu, kata bosnya suamiku, Mbak Vina. Akhirnya suami saya senang dan pulang ke rumah memberikan tahu kepada saya. Masya Allah, luar biasa sekali. Sholawat munjiat, sholawat Jibril, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat duha, serta baca sholat Yasin dan Waqiah yang saya amalkan itu adalah gempuran jalur langit. Saya menggempur jalur langit. Dengan cara itulah saya bisa mendapatkan jalan keluar. Dan yang kedua, hutang saya sholawat yang saya baca bisa melunasi hutang yang tidak terduga. Dan yang kedua, hutang saya yang dilunasi oleh Allah yaitu hutang saya yang di tukang emas, di mana cicilan emas itu per bulan 600.000 sampai 18 bulan. 600.000 itu sampai 18 bulan, Mbak Vina. Nah, 600 kali 18 bulan itu sama dengan 10.800.000. Padahal jika diuangkan 10 gram itu hanya 8 juta. Karena kepepet buat keperluan mendesak, akhirnya saya ambil setelah angsuran berjalan 1 tahun dan cicilan tinggal 6 bulan lagi. Ketika saya mengangsur ke 13 bulan, si pengutang itu bilang kalau angsurannya itu 1 bulan lagi aja ya, yang 4 bulan itu saya anggap lunas gitu, katanya si pengutang itu, Kak Vina. Saya pun kaget, kok bisa gitu. Kata si pengutang itu, sudah kasih lunas aja ya yang 4 bulan gitu, katanya. Masya Allah, untuk yang kedua kalinya hutang saya dilunaskan oleh Allah perantara orang itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sedikit lega walaupun masih ada hutang di Bank Mandiri yang masih 65 juta lagi atas nama suami. Mudah-mudahan Allah kasih jalan dan melunaskan hutang saya. Minta doanya ya, semoga keinginan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih berjuang karena istiqomah membaca sholawat munjiat dan sholawat Jibril, dan membaca surat Yasin dan Waqiah selama 40 hari, serta sholat duha, sholat tahajud, dan sholat hajat. Mudah-mudahan kedepannya Allah bantu saya untuk melunasi hutang saya berkat gempur jalur langit serta sedekah subuh. Amin ya rabbal alamin. Ternyata sholawat munjiat yang kubaca ini bisa melunasi hutangku. Cukup segini saja, Kak Vina, testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ayu sudah mengirimkan testimoni buat kita semua. Subhanallah ya teman-teman. Ini Teh Ayu ini katanya memiliki hutang hampir 100 juta. Pertama kali Kak Ayu ini mengamalkan amalan sholawat, ternyata Kak Ayu ini punya hutang kurang lebih itu 100 juta ya teman-teman. Nah, di situ Kak Ayu itu hutangnya di bank itu sekitar 80 juta, terus hutang sama saudaranya 2 juta, terus sama temennya itu 4 juta, dan
di tukang emas atau tukang gadai emas itu sekitar 10 gram emas. Subhanallah. Di sini siapa tuh Kak Ayu itu selalu apa tuh awalnya tuh kan dagang ya, nabung 30.000 setiap hari tuh, nyimpen uang atau nabung 30.000 ya dari hasil jualannya itu untuk setoran di Bank Mandiri, yang mana setorannya itu sebanyak 2.500.000 per bulan. Nah, di situ masih dapat tambahan lagi uang dari anaknya yang pertama, karena anak yang pertama sudah bisa bekerja ya teman-teman. Nah, di sini pas waktu Teh Ayu ini berangsur berjalan di bulan keempat, ternyata anaknya yang bekerja itu, anak yang pertama itu kepengen ngeredit motor katanya, padahal di rumahnya sudah ada motor ya teman-teman. Nah, dari situlah awal dari kesusahan dari Teh Ayu ya teman-teman untuk mencicil hutangnya yang ada di bank. Dan pas waktu itu kan ada sekolah online ya, padahal dulu tuh banyak anak-anak yang belajar di rumahnya Teh Ayu itu, karena di rumahnya Teh Ayu itu menyediakan atau tersedia wifi untuk belajar online ya teman-teman. Kalau dulu memang online kalau belajar ya teman-teman. Nah, setelah sekolah sudah mulai aktif, anak-anak tuh kan udah nggak ke rumahnya Teh Ayu ya teman-teman, udah nggak ke warung lagi, udah nggak beli jajan lagi. Nah, akhirnya suaminya juga nggak kerja tetap. Nah, di situ mulailah kelapakan Teh Ayunya ya teman-teman. Nah, di situ angsuran motornya sudah mulai berjalan 2 bulan katanya ya, juga udah mengalami kesulitan. Nah, di situ Teh Ayu sudah mulai pikirannya kemana-mana. Nah, disitulah Teh Ayu menemukan videonya Mbak Melisa. Nah, di situ Teh Ayu itu terinspirasi dari videonya Mbak Melisa, yang mana Teh Ayu ini nonton hampir semua videonya Mbak Melisa ya teman-teman. Nah, di situ kan Mbak Melisa cerita tentang sholawat yang bisa melunasi hutang. Nah, awalnya Mbak Teh Ayu ini nggak percaya kalau sholawat ataupun sholawat munjiat itu bisa melunasi hutang. Nah, ketika sholawat bisa melunasi hutang, akhirnya sama Mbak Ayu ini dibuktiin sehari, 2 hari, sampai seminggu Teh Ayu ini ngamalin amalan sholat munjiat dan sholawat Jibril ya teman-teman. Nah, caranya Mbak Ayu ini benar ya teman-teman. Kalau belum percaya kalau sholawat bisa melunasi hutang, dijajal, dicoba dulu. Mungkin seperti Mbak Ayu ini yang menjajal sholawat munjiat dan sholawat Jibril, yang mana dalam satu harinya membaca sholawat munjiat itu bisa dapat 100, kadang lebih dari 100 teman-teman. Nah, seperti Mbak Ayu ini yang awalnya tuh membaca sholawat Jibril, awalnya kan 313, jadi meningkat menjadi 1000 kali sholawat Jibril, terus ditambahin lagi menjadi 5000 kali sholawat Jibril, dan sampai sekarang alhamdulillah si Teh Ayu itu membaca sholawat Jibril sebanyak 15.000 kali kuatnya ya teman-teman. Nah, di samping itu di samping baca sholawat munjiat, sholawat Jibril, Teh Ayu ini juga melakukan sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, baca Yasin Waqiah 40 hari, dan sedekah subuh secara istiqomah ya teman-teman. Setelah berjalan 2 minggu kemudian, tiba-tiba suaminya Teh Ayu ini dapat rezeki, yakni dapat pekerjaan dari salah satu PT, yakni membuat yudit. Dan Masya Allah, ketika PT itu menyuruh suaminya Teh Ayu itu membuat yudit, yakni sekali bikin tuh sebanyak 2000 yudi ya. Subhanallah, tuh sangat-sangat patut disyukuri ya bagi keluarganya Teh Ayu ya teman-teman. Mungkin ini berkat dari gempur jalur langitnya Teh Ayu ya teman-teman, yang mana Teh Ayu itu gempur jalur langit dengan cara sedekah subuh, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, baca Yasin Waqiah 40 hari, baca sholawat Jibril, baca sholawat munjiat. Itulah yang namanya gempur jalur langit. Terutama usahakan untuk sholat tepat waktu ya teman-teman. Usahakan sholat tepat waktu itu benar-benar sangat baik sekali ya teman-teman, sangat pengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, setelah siapa tuh Teh Ayu didesak sama siapa tuh saudaranya, akhirnya suaminya tuh pinjam sama bosnya uang tuh sebanyak 2 juta.
Nah di situ ternyata setelah suaminya gajian, ternyata sama bosnya itu nggak dipotong uang yang 2 juta itu ya teman-teman. Ternyata katanya gini, kata bosnya, kalau nanti aja dah, kalau kamu punya uang ya nggak apa-apa dicicil, kalau nggak punya uang ya ya udah nggak apa-apa gitu katanya bosnya. Tuh suatu keajaiban dari sholawat ya teman-teman. Nah Masya Allah, sholawat itu katanya Teh Ayu, sholawat munjiat ataupun sholawat apapun tuh, sholawat yang bisa melunasi hutang ya teman-teman. Bener banget ya teman-teman, subhanallah. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.